Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji ujian kinerja PPG kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Neng Wulan Nur Anissa, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Nomor peserta PPG 2019004383880. Nomor induk mahasiswa 2314889. Saya mengajar di SMP PIB Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Ayo kita ke kelas. Hari ini Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan membuat video praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi tata urutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mohon masukan dan sarannya dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai pembelajaran yang pertama, materi sejarah, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai norma dan aturan bernegara. Sebelum pembelajaran dimulai, kita siapkan dulu alat tulisnya ya. Lalu, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Lucky pimpin terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarna binuri samsika abadan abadan bi rahmatika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Radisti. Silakan Radisti ke depan. Sebelum belajar, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silahkan untuk berdiri. Lagu wajib nasional Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo Halo Bandung, ibu kota periaman. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari merebut kembali. Selesai, silakan untuk duduk kembali. Terima kasih untuk Radisti yang sudah memimpin menyanyikan lagu nasional untuk hari ini. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran hari ini, yaitu memaknai peraturan yang ada di lingkungan keluarga dan sekolah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya pengetahuan awal kalian ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan
peraturan. Yang kedua, adakah peraturan di rumah kalian? Terus yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang peraturan di sekolah? Lalu bagaimana proses pembuatan peraturan di rumah dan di sekolah? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu yang dimaksud dengan peraturan adalah sesuatu hal yang harus ditaati dan dijalankan. Dan di rumah saya sendiri itu ada peraturan yang dibuat. Peraturan yang ada di sekolah itu ada banyak, salah satunya dari segi berpakaian. Dan itu harus dilaksanakan oleh semua sivitas sekolah, guru, staf, dan kepala sekolah serta murid. Dan proses cara pembuatan peraturan di sekolah dan di rumah, menurut saya itu harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih jawaban dari Radisti, sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk Radisti. Manfaat kalian mempelajari materi hari ini yaitu nantinya kalian bisa memahami aturan yang berlaku di sekolah dan di lingkungan masyarakat ya. Sekarang kita bagi kelompok, silakan kalian duduknya per kelompok. Ibu membagikan artikel ke WA masing-masing, nanti kita analisis tentang peraturan di sekolah dan di rumah melalui link yang Ibu bagikan. Nanti kalian buat beberapa pertanyaan tentang isi dari link tersebut ya. Pengertian aturan beserta contohnya di sekolah dan di rumah. Pengertiannya yaitu segala yang harus ditaati dan dijalankan. Aturan adalah petunjuk, perintah, ketentuan, dan patokan yang ditujukan untuk mengatur kehidupan. Keberadaan peraturan itu penting untuk acuan, ketertiban, dan keteraturan dalam berlangsungnya kehidupan. Aturan adalah hasil perbuatan mengatur, tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Adat sopan, santun, ketertiban, serta cara, ketentuan, patokan, petunjuk, perintah yang telah ditetapkan supaya diturut atau dilaksanakan ya. Keterikatan aturan bergantung dengan di mana aturan itu dibuat. Contoh kewajiban warga negara yaitu mematuhi sistem hukum dan perundang-undangan negara yang berlaku, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menjaga keselamatan dan keamanan, menjaga kelestarian alam, bersikap sopan. Lalu contoh hak warga negara, mendapat tempat tinggal yang layak, memperoleh pendidikan dasar, memperoleh penghidupan yang layak, mendapat pelayanan masyarakat, mendapat perlindungan hukum ya. Hak warga negara ya, memperoleh pendidikan dasar seperti wajib belajar 9 tahun. Jadi kalian mendapat bantuan pendidikan selama 9 tahun ya, kalau itu sampai SMP. Contoh sikap melaksanakan dan mempertahankan undang-undang di rumah ya. Yang pertama, menyayangi dan bersikap hormat pada seluruh anggota keluarga di rumah. Yang kedua, bersikap sopan dan santun pada tetangga di sekitar rumah. Yang ketiga, tidak membedakan perlakuan pada sesama tetangga. Yang keempat, menerapkan musyawarah untuk memutuskan masalah baik dengan anggota keluarga atau tetangga sekitar. Yang kelima, mengikuti kegiatan yang diadakan di sekitar rumah. Yang keenam, menjaga keamanan dan mengikuti peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, membantu orang tua. Ini contoh sikap yang harus kalian laksanakan di lingkungan rumah ya. Dan mempertahankan undang-undang di sekolah. Yang pertama, mematuhi peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Yang kedua, rajin dan giat untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa atau belajar ya untuk kalian mah. Terus yang ketiga, selalu berlaku sopan dan jujur pada teman, guru, dan seluruh orang yang terlibat di lingkungan sekolah. Yang keempat, hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Ini adalah salah satu bentuk sikap yang menunjukkan cinta negara. Mengikuti upacara bendera hari kemerdekaan
dan mengikuti berbagai perlombaan yang diadakan seperti 17 Agustusan ya, upacara 17 Agustusan dan perlombaannya. Jadi kalian harus wajib mengikutinya sebagai bentuk cinta tanah air ya, sikapnya. Lalu saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Lalu berteman dengan semua orang atau tidak membedakan dalam pertemanan. Lalu yang terakhir, melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekolah ya. Kalau ada sampah berserakan, kotor seperti itu harus dibersihkan bersama-sama. Bukan tanggung jawab salah satu saja, tapi semua sivitas ya, akademi yang ada di lingkungan SMP PIB Pasir Jambu ya. Contoh sikap melaksanakan dan mempertahankan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, memberi bantuan pada orang yang membutuhkan. Misalnya orang yang terkena musibah atau bencana alam atau yang rumahnya kebakaran ya, kita wajib menolong mereka semampu dan sebisanya. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama ya. Tidak boleh membedakan. Kalau berkawan dengan yang beda agama boleh, asal saling menghormati dan menghargai ketika mereka beribadah ya. Yang ketiga, tidak melakukan hal yang bisa memicu perpecahan di lingkungan masyarakat. Ketika ada masalah, kita harus netral ya. Yang keempat, saling bahu-membahu untuk menciptakan negara yang aman dan damai. Yang kelima, saling menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Lalu contoh sikap melaksanakan dan mempertahankan di lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, mengikuti pemilihan umum ketika sudah memenuhi syarat umur ya, 17 tahun ke atas nanti ya, mengikuti pemilu. Yang kedua, mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku seperti peraturan lalu lintas dan membayar pajak yang berlaku. Ketika berkendara kalian harus memiliki SIM ya, izin dari kepolisian setempat. Yang ketiga, berpartisipasi dalam menyosialisasikan isi konstitusi kepada warga masyarakat. Yang keempat, melaporkan kejadian pelanggaran konstitusi kepada pihak yang berwajib. Terima kasih, selesai quote-nya. Semoga kita bisa menjadi manusia yang punya adab, taat terhadap aturan yang berlaku di negara, di sekolah, maupun aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Sekarang kalian bisa mengisi instrumen penilaian yang Ibu bagikan per kelompok ya. Materi yang Ibu sampaikan ya. Dilihat aja dulu, dibaca. Nanti diskusikan ya pemahaman kalian yang tadi apa saja. Nih maaf. Nanti ini didiskusikan terlebih dahulu, lalu diisi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan hasil poster karya kami yang akan dibacakan oleh Ahmad. Yang pertama, kenali aturan sekolah. Pastikan kamu memahami dan mengikuti pedoman berpakaian yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kedua, pilih pakaian yang pantas. Jika sekolahmu tidak memiliki seragam, pilihlah pakaian yang pantas dan sopan. Yang ketiga, bersih dan rapi. Pastikan pakaianmu bersih dan disetrika dengan baik sebelum berangkat ke sekolah. Keempat, aksesori yang tepat. Jika kamu menyukai aksesori seperti perhiasan atau ikat pinggang, pastikan aksesori tersebut sesuai. Yang terakhir, seragamnya sesuai. Pilih pakaian yang nyaman untuk digunakan selama aktivitas di sekolah dan sudah menjadi ketentuan sekolah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok pahlawanku yang diwakili oleh Raihan dan Ahmad ya dan kawan-kawannya. Kasih tepuk tangannya. Tinggal nanti salah satu dari kalian yang berbicara di depan kamera ya. Nanti siapa aja yang ngedit, lalu siapa aja yang merekam, nanti tugasnya dicatatkan di sini ya. Tugas-tugas kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kelompok kami yaitu video ajakan untuk mematuhi peraturan di lingkungan masyarakat. Hai semua, apa kabar? Saya perwakilan dari kelompok Garuda ingin mengajak kalian semua untuk mematuhi aturan yang ada di lingkungan masyarakat, terutama tentang kebersihan dan bergotong royong. Marilah kita memungut sampah dan mengumpulkannya, lalu membinasakan sampah-sampah tersebut agar kembali bersih. Fighting! Terima kasih untuk kelompok Garuda, Neng Aira ya, dan kawan-kawannya telah membuat video yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok Neng Aira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami mendapatkan tugas untuk membuat video tentang peraturan yang ada di sekolah, terutama tentang berpakaian yang rapi dan sopan, dan tentang tata krama terhadap guru dan teman. Marilah kita biasakan kebiasaan yang baik untuk diri kita semua. Cayo semua bisa. Oke, terima kasih untuk kelompok Merah Putih yang sudah membuat video ajakan untuk aturan di lingkungan sekolah. Kasih tepuk tangannya semuanya. Kesimpulan pembelajaran hari ini pada materi peraturan di sekolah dan di rumah yaitu saya jadi lebih tahu dan akan mematuhi peraturan yang ada di sekolah maupun lingkungan lainnya supaya saya menjadi orang yang punya disiplin tinggi dan bertanggung jawab. Perasaan saya sangat senang dan antusias sekali dalam materi kali ini. Oke, adakah yang akan ditanyakan setelah kesimpulan dari kegiatan pembelajaran tadi? Mengapa kita harus mematuhi peraturan perundang-undangan? Oke, terima kasih Denny sudah mengajukan pertanyaan. Jawabannya yaitu karena kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Setelah kalian belajar tadi, kita akan merefleksikan diri nanti refleksinya disampaikan oleh Deska ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah mengikuti pelajaran PPKN sangat tertarik dan mendapatkan ilmu yang menarik, apalagi dengan pembuatan proyek video dan poster. Manfaat yang saya rasakan yaitu lebih mudah paham karena praktek langsung dengan teman dan berdiskusi. Yang akan saya lakukan setelah pembelajaran ini, mengajak teman-teman untuk mengikuti aturan yang ada di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Sekian, terima kasih. Hal yang saya pelajari dalam materi Undang-Undang Dasar 1945 tentang peraturan yang ada di sekolah dan di rumah yaitu kita harus saling mengingatkan bahwa aturan yang ada harus kita patuhi bersama. Sekian, terima kasih. Refleksi yang saya rasakan dalam pembelajaran materi hari ini
Perencanaan dan tujuan pembelajaran telah tersampaikan. Rencana pembelajaran yang telah dibuat semuanya sudah terlaksana. Ketercapaian hasil tujuan peserta didik sudah bagus. Hal yang harus saya lakukan untuk pembelajaran berikutnya agar bisa lebih baik yaitu mempertahankan pembelajaran yang telah saya buat dalam model PJBL dan PBL untuk kedepannya secara terus-menerus. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Ibu dari awal sampai akhir. Untuk minggu depan kita melanjutkan materi yang sama ya, tentang memaknai peraturan di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Sekarang boleh berdoa dipimpin oleh Lucky ya. Duduk siap. Beri salam. Sampai sini aja. Sebentar dulu. Itu kita osi ayo. Salah gila. Enggak, jangan lihat ke sana. Kameranya ke ibu dulu. Hai semuanya, apa kabar? Saya perwakilan dari kelompok Garuda ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami mau meminta maaf. Nanti Ibu video ini Ibu setelah mereka pulang. Dari mama cerita kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Aira dan klarifikasi EKC. Kami akan klarifikasi EKC. Kami akan meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk hari ini kita dibagi 5 kelompok diskusi ya. Nanti kalian mengisi LKPD sesuai materi yang Ibu sampaikan. Silakan duduknya per kelompok masing-masing. Bisa matiin. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Coba Radiski dulu ke depan. Ya, sok. Hiduplah Indonesia Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Hari ini Senin tanggal 4 Desember 2023 saya akan membuat video praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi tata urutan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mohon masukan dan sarannya dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sarannya dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran di berikutnya. Terima kasih.